Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas 8 saham yang akan membagikan dividen pada tanggal 6-9 Mei tahun 2025. Saham apa sajakah itu? Mari kita langsung bahas saja. Ini merupakan artikel yang saya kutip dari idxchannel.com. Dengan judul, Pesta Dividen Lagi dari 8 Emiten Pekan Depan, Ada Yang Jumbo. Artikel ini ditulis pada tanggal 4 Mei tahun 2025. Detailnya sebagai berikut. Investor akan kembali panen cuan dari dividen. Sebanyak 8 emiten akan membagikan dividen pada pekan depan 5-10 Mei tahun 2025. Salah satu emiten yang bakal mencairkan dividen jumbo adalah PT Indo Taman Raya Megah atau ITMG. Emiten tambang batubara tersebut akan membagikan sisa dividen tunai sebesar 153,12 juta US dollar atau setara dengan 2.245 per saham. Dividen tersebut berasal dari total dividen 243,17 juta US dollar atau 4,09 triliun yang sepakat dibagikan ITMG dari laba bersih perseroan 2024. Di mana sebesar 90,04 juta US dollar atau 1,51 triliun atau setara 1.228 per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim pada 25 September 2024. Nah, ini beberapa rinciannya. Pada hari Selasa 6 Mei tahun 2025, PT Banggori Saudara Indonesia 1906 atau SDRA memutuskan pembagian dividen tunai tahun buku 2024 sebesar 117,53 miliar. Tiap pemegang saham Banggori berhak mendapatkan dividen Rp8 per saham. Pada hari Rabu 7 Mei, ITMG akan mentransfer sisa dividen sebesar 2.245 per saham ke rekening investor atau totalnya mencapai 153,12 juta US dollar. Ketiga, Kamis 8 Mei tahun 2025, PT Hansur International Shipping atau HAIS membagikan dividen tunai sebesar 40,36 miliar rupiah untuk tahun buku 2024. Setiap pemegang saham HAIS berhak mendapatkan dividen per saham 15,37 rupiah. Kemudian Bank Permata atau BNLI menetapkan dividen tunai 1 triliun. Dividen tersebut setara 30 per saham. Lebih tinggi dibandingkan dividen yang dibagikan dari laba tahun 2023 sebesar Rp25 per saham. Keempat, Jumat 9 Mei tahun 2025, PT Sigma Energy Compresindo atau SICO atau Sinerco sepakat membayarkan dividen final sebesar Rp3 per saham kepada investor. Selain SICO, dividen PT Maybank Indonesia atau BNII senilai Rp446,38 miliar atau Rp5,86 per saham juga akan cair pada tanggal 9 Mei. Sementara untuk CMRY akan membagikan dividen tunai sebesar 150 per saham. Total nilainya 1,19 triliun rupiah. Selanjutnya, DRMA membagikan dividen tunai sebesar 202 miliar rupiah. Besaran dividen ditetapkan Rp43 per saham. Nah, sekarang mari kita lihat rekapannya. Yang pertama adalah SDRA dengan dividen Rp8 per saham, harga sahamnya 360, payment date 6 Mei tahun 2025. Artinya dividen yield sekitar 2,2% saat harga video ini dibuat. Labanya 516 di tahun 2024 dengan PBV 0,38 kali. Kedua, saham ITMG dengan dividen 2.245 dan harga sahamnya 21.950 saat video ini dibuat. Payment date 7 Mei 2025. Dividen yield mencapai 10,2% dengan laba tahun 2024 5.930. PBV-nya 0,8 kali. Ketiga, HAIS 15,37 untuk dividen per lembar, harga saham 198. Payment date 8 Mei dengan dividen yield 7,8%. Laba tahun 2024 121 dengan PBV 0,69. Keempat, BNLI dengan dividen per saham 30, harga saham 2.310, payment date 8 Mei tahun 2025, dividen yield 1,3%, laba tahun 2024 3.567, PBV 1,92 kali. Kelima, SICO dengan dividen Rp3, harganya 94, payment date 9 Mei tahun 2025, dividen yield 3,2% dengan laba 11 dan PBV 0,77 kali. Keenam, BNII dengan dividen 5,86 dan harga sahamnya 206. Payment date 9 Mei tahun 2025.
dividend yield 2,8%, laba 1.116 dan PBV 0,51. Dan terakhir adalah CMRY dengan dividen 150 per saham, harga 4.500, payment date 9 Mei tahun 2025, dividen yield 3,3%, laba tahun 2024 1.519 dan PBV 4,94 kali. Nah, ada juga saham ke-8 atau DRMA dengan dividen per lembar 43, harganya 995, payment date 9 Mei tahun 2025, dividen yield 4,3%, laba tahun 2024 579 dan PBV 1,9 kali. Sebagai informasi, mohon cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Nah, sebagai informasi juga untuk laba yang ditampilkan di tahun 2024 disajikan dalam miliaran rupiah. Dari data ini kamu bisa melihat saham mana yang mungkin menarik di masa depan. Tentunya kita sudah tidak bisa mendapatkan dividen di tahun 2025 untuk pembagian tanggal 6-9 Mei karena sudah melewati ex-date-nya. Tapi setidaknya dengan data ini, kamu bisa jadikan sebagai referensi untuk melakukan pengambilan keputusan di masa depan. Memang harga saham pada saat video ini dibuat sudah termasuk dengan harga saham saat ex-date-nya, sehingga mungkin dividen yield akan terlihat lebih besar. Tapi dengan data ini kamu bisa mempelajari bahwa ada saham-saham yang mungkin menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Ingat, saham yang ditampilkan ini saya hanya mengacu pada data payment date-nya. Saya tidak menentukan apakah saham ini bagus atau saham ini jelek, karena hal itu harus kamu analisa secara mendalam lagi. Intinya, kita harus melihat dari berbagai aspek, jangan hanya dilihat dari sisi dividennya saja. Selain itu, saya juga menampilkan angka PBV, yang mana bisa kamu lihat di sini untuk nominal PBV-nya, yang bisa dijadikan referensi untuk menilai mahal atau murahnya suatu saham. Kembali lagi, ini hanya merupakan rekapan data, tidak ada analisa baik atau buruk, bagus atau jelek dari saham-saham yang ditampilkan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Dan selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Disclaimer selalu on. Beberapa saham yang akan kita bahas ini identik dengan istilah sell in May. Alasannya sederhana, karena dalam 5 tahun terakhir, harganya tidak pernah mengalami kenaikan di bulan Mei jika melihat data bulanan. Sejak tahun 2020 hingga 2024, probabilitas kenaikannya di bulan Mei adalah 0%. Saya ulangi, 0%, alias tidak pernah naik satu kali pun secara bulanan. Jika mau tahu nama sahamnya, silakan lihat video ini hingga selesai. Tujuan dari video ini adalah untuk memanfaatkan situasi penurunan harga saham di bulan Mei agar bisa membeli pada harga yang rendah. Meski begitu, perlu diingat bahwa sudut pandang video ini adalah melihat dari probabilitas dan bukan dari persentase penurunan. Artinya meski saham tersebut sering turun di bulan Mei, tapi bukan berarti persentase penurunannya paling tinggi. Sehingga penting bagi kamu untuk melakukan analisa mendalam lagi tentang saham tersebut. Berikut ini kriteria pemilihan sahamnya. Yang pertama, punya probabilitas kenaikan 0% di bulan Mei. Artinya dalam 5 tahun terakhir secara bulanan, di bulan Mei harganya tidak pernah naik satu kali pun. Kedua, periode waktu yang digunakan sejak 2020 hingga 2024. Dengan kata lain, hal itu terus terjadi 5 tahun ke belakang. Ketiga, perusahaan masih mampu mencetak laba. Artinya memang meski harga sahamnya cenderung memiliki probabilitas kenaikan yang sangat rendah di bulan Mei, tapi perusahaan ini berdasarkan data saat video ini dibuat masih bisa mencetak laba. Selalu ingat bahwa disclaimer selalu on, karena ingat pembahasan yang disebutkan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sekarang mari kita langsung masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Saham pertama adalah BBNI. Ternyata saham perbankan besar ini di bulan Mei punya probabilitas kenaikan 0%, artinya tidak pernah naik sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 secara bulanan. Penurunan terbesar yaitu 16,19% di tahun 2024, sedangkan penurunan terendah 0,54% di tahun 2022. Jika kita melihat data secara setahun, maka dalam 6 tahun terakhir, 3 tahun naik, 3 tahun turun. Kenaikan tertinggi di tahun 2022 dengan persentase 36%, dan penurunan terbesar di tahun 2020 dengan angka minus 21%. Saham kedua adalah saham PWON, di mana pada bulan Mei juga tidak pernah naik, bisa kamu lihat di sini. Penurunan tertinggi yaitu sekitar 8,9% di tahun 2022, dan penurunan terkecil di tahun 2024 sebesar 1,9%.
Secara tahunan juga sayangnya saham Pewon ini dalam 5 tahun terakhir tidak pernah naik dalam data tahunannya. Bisa kamu lihat di sini, penurunan terbesar yaitu pada tahun 2024 sebanyak 13,4% dan penurunan terkecil di tahun 2023 sebanyak 0,4%. Artinya saham Pewon ini jika dilihat dari data bulanan per bulan Mei dan data tahunannya sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 punya probabilitas kenaikan 0% alias tidak pernah mengalami kenaikan. Saham ketiga adalah saham BJBR, di mana penurunan tertingginya yaitu di tahun 2020 sebanyak 5,6% dan penurunan terkecil di tahun 2021 sebanyak 0,3%. Bisa dilihat, selama bulan Mei dalam 5 tahun terakhir tidak pernah mengalami kenaikan. Untuk data setahunnya punya probabilitas 33%, artinya dalam 6 tahun terakhir, 4 tahun turun, 2 tahun naik. Kenaikan tertinggi di tahun 2020 yang mencapai 30,8% dan penurunan terbesar di tahun 2024 mencapai minus 20,8%. Saham berikutnya saudara dari BJBR yaitu BJTM. Bisa kamu lihat di bulan Mei pernah turun hingga 15,9% di tahun 2024 dan penurunan terkecilnya yaitu di tahun 2022 yang hanya turun 1,8%. Dalam 5 tahun terakhir tidak pernah mengalami kenaikan di bulan Mei secara data bulanan. Untuk data setahunnya, probabilitasnya juga cukup rendah yakni hanya 17%. 5 tahun turun, 1 tahun naik. Kenaikan hanya pernah terjadi di tahun 2021 sebanyak 7,9%. Sedangkan penurunan tertinggi pernah mencapai 13,6% di tahun 2024. Saham berikutnya DSNG. Untuk probabilitas di bulan Mei adalah 0% juga. Pernah turun hingga 16,5% di tahun 2021, tapi pernah juga tidak naik dan tidak turun di tahun 2024. Untuk data setahunnya cukup baik dengan angka 50% secara probabilitas. Pernah naik hingga 71% di tahun 2024. 20% di tahun 2022 dan 32% di tahun 2020. Tapi ingat, penurunannya juga mencapai 25,7% di tahun 2025 hingga data per April. Saham berikutnya CMNP. Di bulan Mei pernah turun hingga 9,08% di tahun 2020, tapi pernah juga tidak naik dan tidak turun di tahun 2024. Untuk data tahunannya, pernah naik hingga 29,8% di tahun 2021 dan pernah turun hingga 23,9% di tahun 2023. Untuk probabilitas tahunannya di angka 50%, artinya 3 tahun naik, 3 tahun turun. Saham berikutnya ESSA. Di bulan Mei pernah turun hingga 30% di tahun 2023 dan penurunan terkecil yaitu 1,2 di tahun 2024. Sedangkan untuk data tahunannya pernah naik hingga 152% di tahun 2021, 69% di tahun 2022, dan 52% di tahun 2024. Untuk penurunannya pernah turun 42% di tahun 2023, 27,6% hingga April 2025, dan 21,6% di tahun 2020. Dari saham ini kami bisa lihat bahwa naik turunnya cukup fluktuatif untuk data tahunannya. Kemudian saham Tugu, di mana pernah turun hingga 11,8% di tahun 2024 dan penurunan terkecilnya 0,8% di tahun 2023. Untuk data setahunnya pernah naik hingga 18% di tahun 2023, tapi pernah juga turun 45% di tahun 2020. Sehingga hal ini juga harus menjadi pertimbangan kamu. Kemudian ada saham BSIM. Di bulan Mei pernah turun hingga 9,9% di tahun 2024, tapi pernah juga tidak naik tidak turun di tahun 2023. Untuk data tahunannya pernah naik hingga 66% di tahun 2021 dan pernah turun hingga 8,3% di tahun 2024. Tapi untuk data tahunannya, probabilitas kenaikannya cukup rendah dengan angka 33%. Artinya, dalam 6 tahun, 4 tahun turun, 2 tahun mengalami kenaikan. Saham berikutnya SPTO, di mana dalam bulan Mei pernah turun hingga 5,8% di tahun 2020, tapi pernah juga tidak naik tidak turun di tahun 2023. Untuk data tahunannya pernah turun hingga 30% di tahun 2020 dan pernah naik 16% di tahun 2024. Probabilitas setahunnya 50%, artinya dalam 6 tahun, 3 tahun naik, 3 tahun turun.
Nah, dari 10 saham yang kita bahas itu, baik itu SPTO, BSIM, Tugu, ESSA, CMNP, DSNG, BJTM, BJBR, PWON, dan BBNI, menurut kamu bagaimana? Adakah saham yang menarik untuk dikoleksi di bulan Mei? Ingat, data ini saya hanya menampilkan berdasarkan probabilitas, tidak melihat analisa fundamental, tidak melihat manajemen, valuasi, dan lain sebagainya. Untuk itu, kamu harus lakukan analisa mendalam lagi, terlebih bagi kamu yang ingin membeli saham ini untuk di-hold dalam jangka panjang. Setidaknya dengan data ini kamu bisa jadi tahu saham-saham mana yang cenderung turun di bulan Mei. Artinya probabilitas kenaikannya 0% dalam 5 tahun terakhir. Meski begitu, seperti yang saya katakan tadi, saya hanya membahas dari aspek probabilitas, bukan persentase naik turunnya. Sehingga mungkin saja ada beberapa saham yang memang tidak pernah naik di bulan Mei secara probabilitas, tapi penurunannya juga tidak terlalu signifikan. Sebaliknya, mungkin ada saham yang probabilitas kenaikannya jauh lebih tinggi di angka 0%. Misalkan 20%, 30%, 50%, dan seterusnya. Tapi ada suatu waktu di mana ada tahun-tahun tertentu penurunannya jauh lebih signifikan dari saham-saham yang kita bahas ini. Nah, itu merupakan beberapa pertimbangan yang harus kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Tapi setidaknya dengan data ini kamu jadi tahu saham-saham mana yang cenderung turun di bulan Mei dan bisa memanfaatkan momentum dalam jangka pendek ataupun mengkoleksi saham-saham untuk di-hold dalam jangka panjang. Tapi kembali lagi, disclaimer on, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.